Halo insan PKP semua, aku Lia dari Satidjen KP dan selamat datang di podcast kita hari ini. Tema kita kali ini mau bahas tentang visualisasi bangsa. Kita sering dengar kata Indonesia, tapi pernah nggak sih kita berhenti sebentar membayangkan seperti apa sih rupa bangsa kita? Nah, di sini kita akan ngobrol santai dengan tiga pertanyaan sederhana, tapi jawabannya mungkin bisa membuka rasa cinta tanah air kita yang lebih dalam. Yuk kita mulai. Nah, aku mau tahu deh, dari sudut pandang teman-teman CASN, kira-kira kalau kita memvisualisasikan Indonesia sebagai sebuah gambar atau simbol, apa sih yang muncul di pikiran kalian pertama kali? Silakan bisa dijawab pergantian ya. Oke, mungkin dari aku dulu ya. Jadi sebelumnya perkenalkan nama aku Hafid Praida Ilhami dari Biro Perencanaan Kerjasama. Jadi kalau buat aku sendiri, Indonesia itu kayak mozaik ya teman-teman. Jadi potongannya beda, warnanya beda, tapi waktu digabung jadi hasilnya tuh indah banget. Sama kayak kita, mungkin kita beda agama, mungkin beda suku, beda bahasa, tapi kita masih tetap bisa jadi satu satu Indonesia. Keren banget kan? Keren banget tuh Mas Hafiz. Aku juga mau ngasih tanggapan terkait visualisasi Indonesia. Oh iya, perkenalan dulu. Aku Iskia. Kalau menurutku, Indonesia tuh ibarat sebuah rumah dengan atap merah putih. Terus rumah yang memiliki banyak kamar, masing-masing ruang punya corak masing-masing, entah itu dari motif batik, tenun, ukiran, dan semacamnya. Dan juga sebuah rumah yang memiliki halaman luas, di mana dikelilingi laut yang luas, yang sangat menggambarkan geografis kita. Terus ibarat rumah yang punya banyak kamar, eh, kadang terjadi keributan di ruang yang lain, tapi pada akhirnya kita akan tetap berkumpul di tengah karena kita sadar kita satu atap dan kita satu keluarga. Wah, hangat banget tuh kayaknya deskripsi visualisasi dari kakaknya. Kalau bagi aku sendiri, Indonesia itu kayak matahari pagi kali ya. Karena setiap hari matahari itu terbit gitu, membawa harapan baru. Jadi walaupun ada awan atau hujan, cahayanya bakalan tetap tembus gitu. Nah, mungkin mirip kali ya kalau kita bilang matahari itu mirip seperti simbol semangat bangsa ini gitu. Nah, terus juga kalau misal kita lihat lagi contohnya ketika ada bencana alam gitu, gempa, banjir atau yang lain, masyarakat kita tuh bisa bangkit gitu, saling support, yang pastinya semangat gotong royong, jadi semuanya itu akan terasa lebih ringan. Nah, si matahari pagi itu kayak eh, memberikan harapan gitu. Ngingetin juga bagi kita kalau perubahan itu pasti butuh proses. Nggak bisa yang langsung terang benderang, langsung selesai gitu enggak. Tapi pelan-pelan cahaya itu akan makin kuat. Jadi Indonesia itu seperti terus tumbuh, yang pasti jatuh bangun, tapi nggak akan pernah kehilangan harapannya. Gitu. Iya, bagus banget itu, Kak Kartika. Aku juga boleh dong ngasih tanggapan dari pendapat aku ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Manda dari Biro Keuangan. Kalau bagi aku memvisualisasikan Indonesia ibarat pohon beringin. Beringin memiliki akar yang kuat seperti nilai-nilai leluhur bangsa yang mengakar dalam sejarah. Batangnya kokoh seperti institusi dan pemerintahan yang menopang negeri ini. Dan daunnya rindang seperti rakyat Indonesia yang hidup dalam keberagaman, saling menaungi dan melindungi. Dari kekuatan itulah tumbuh rasa aman yang membuat kita sebagai bangsa mampu berdiri tegak dan melangkah ke depan. Wah, keren banget. Jawabannya dari mozaik, rumah, matahari, sampai pohon beringin. Semua gambaran itu bikin kita sadar betapa kayanya Indonesia. Kalau begitu, pertanyaan berikutnya nih, dari semua itu, momen apa sih yang bikin kalian secara pribadi merasa bangga jadi orang Indonesia? Aku mau lagi dong jawabannya secara bergantian. Kenalin nama aku Nevia.
Kalau aku pribadi justru dari hal kecil, misalnya ketemu orang Indonesia di luar negeri, sekali mereka tahu kita orang Indonesia, langsung disambut tuh kayak keluarga gitu. Ditambah lagi diaspora tuh banyak gitu ya. Jadi kayak di mana ada oksigen, di situ ada orang Indonesia gitu kan. Jadi tetap berasa di rumah kalau walaupun lagi merantau juga. Aku mau ngasih momen juga dong Kak. Kenalin aku Lahik dari Biro PBJ. Kalau buat aku waktu ikut kayak acara lintas budaya gitu sih. Di situ kan kumpul jadi satu tuh dari berbagai daerah gitu. Jadi kita jadi tahu tuh jenis makanan yang berbeda, tarian, musik gitu. Jadi dari situ aku bisa jauh lebih tahu tentang Indonesia. Indonesia itu sangat beragam dan kaya gitu. Jadi aku benar-benar bangga sih sama keberagaman kita. Aku izin nambahin Mas Lahik dan Mbak Nevia ya. Perkenalkan juga dulu, nama aku Kevin dari Biro Umum. Eh, Kalau dari aku jujur, aku bangga dengan daya juang bangsa Indonesia karena dari kita tahu sendiri dari zaman kemerdekaan sampai sekarang Indonesia sudah lewati berbagai cobaan dari krisis ekonomi, bencana alam, dan juga pandemi COVID-19. Semuanya itu kita bangsa Indonesia dapat cara untuk bisa bangkit kembali. Nah, itulah yang membuat aku kagum dengan bangsa Indonesia. Keren ya, setuju banget. Ternyata kebanggaan kita itu bisa datang dari momen besar sampai momen-momen sederhana. Aku punya pertanyaan terakhir nih. Ini juga harus dijawab bergantian ya. Dari rasa bangga itu, apa sih kira-kira yang bisa generasi sekarang lakukan untuk merawat rasa cinta tanah air, sekaligus menjaga Pancasila sebagai ideologi negara kita? Ada yang bisa kasih tanggapannya nggak? Aku dulu kali ya, Kak. Kenalin, aku Kiara dari Biro Umum. Kalau aku percaya bahwa perubahan besar bisa dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara terus-menerus atau konsisten, seperti bersikap disiplin, jujur, dan peduli terhadap lingkungan sekitar. Nah, jika nilai-nilai ini menjadi bagian dari kebiasaan sehari-hari, kita sedang ikut membangun bangsa yang kuat. Menariknya, semua ini sebenarnya selaras dengan nilai-nilai Pancasila loh, yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Aku mau juga dong nambahin dari Kak Kiara. Kenalin salah satu cara kita agar bisa terus mencintai negara kita itu dengan meningkatkan skill dan juga menciptakan karya-karya baru. Karena menurut aku itu sendiri, dengan adanya skill yang terus kita pelajari dan juga karya baru yang kita ciptakan, secara tidak langsung kita memiliki ambisi untuk membanggakan negara kita sendiri. Nah, dengan adanya ambisi tersebut, kita juga memunculkan rasa cinta tanah air tersebut. Lalu terkait untuk Pancasila, mungkin bagi kita bisa menggunakan Pancasila sebagai dasar ketika menciptakan suatu karya. Sehingga apa yang kita buat itu selalu berlandaskan Pancasila dan dengan orientasinya rakyat. Aku izin nambahin dari teman-teman yang lain. Aku Ayu, buat aku pribadi, tentunya salah satunya menjaga persatuan. Entitas bangsa Indonesia ini kan sangat majemuk ya, dan ini menjadi salah satu tantangan kita ketika berbicara tentang persatuan. Jangan sampai kita gampang terpecah belah hanya karena perbedaan sudut pandang. Justru kita harus bisa menjadikan perbedaan itu sebagai kekuatan kita. Dan Pancasila sebagai payungnya, sebagai alat perekat bangsa yang menjadikan kita satu meskipun dari latar belakang yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya aku mau nambahin, kenalin aku Irsyad dari Biro SDMO. Kalau dari aku sendiri, yang penting adalah melestarikan budaya ya. Karena budaya ini merupakan identitas sekaligus jati diri kita sebagai bangsa. Dengan menjaga budaya itu terus hidup kan, rasa cinta tanah air ini akan tetap mengakar kuat dalam setiap generasi. Dan di balik itu juga, Pancasila hadir sebagai fondasi yang menuntun kita untuk menghargai perbedaan, merawat keberagaman, dan juga menyatukan seluruh elemen bangsa dalam semangat persaudaraan serta semangat persatuan. Luar biasa ya. Jadi jelas nih, cinta tanah air itu bukan soal rasa bangga, tapi juga menjaga nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa.
Dengan itu, kita bisa berdiri kokoh di tengah arus perubahan zaman. Sobat Insan PKP semua, menarik sekali obrolan kita hari ini. Jadi kita tahu Indonesia itu bisa divisualisasikan dalam berbagai bentuk. Mozaik, rumah, matahari, pohon, tapi intinya sama. Indonesia adalah sebuah bangsa yang besar dan indah. Kebanggaan menjadi orang Indonesia bisa muncul dari hal kecil. Semua itu akan kokoh kalau kita menjadikan Pancasila sebagai pedoman hidup. Karena Pancasila bukan saja hanya ideologi negara, tetapi juga kompas moral bagi kita semua. Jadi, ayo kita rawat Indonesia sebagai rumah kita. Terima kasih juga untuk teman-teman CSN yang sudah menjadi narasumber pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Insan PKP. Sampai jumpa di episode podcast kita selanjutnya. Sampai jumpa.